Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hendro Sadel. Bagaimana kabarnya kalian semua, teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, dalam beberapa hari ini tingkah laku para konten kreator sepertinya semakin ada-ada saja. Kemarin itu sempat ada di video yang beredar tentang Willy Salim kehilangan rendang, dan ini beredar pula salah satu influencer dari Gen Halilintar, yaitu Mumtaz, itu melakukan gerakan-gerakan sholat tapi di gym, ya, melakukan gym dengan gerakan sholat. Nah, dalam gerakan sholat tersebut, kalau kita lihat teman-teman, ya, itu mulai dari beberapa gerakan-gerakan ya seperti layaknya sholat, tetapi untuk melakukan gerakan gym gitu ya. Dalam melakukan gerakan gym itu tidak mesti gerakan sholat yang dilakukan, karena kita tahu gerakan sholat secara tidak langsung ataupun langsung itu memberikan dampak kesehatan yang baik. Setiap gerakan sholat memiliki manfaatnya masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melihat konteks konten, ya, melihat konten yang mengarah tentang agama, kemudian dijadikan konten yang sedikit di luar nalar, itu sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang bisa dikatakan tidak pantas, ya. Melakukan gerakan-gerakan sholat untuk konten yang komedi atau yang lucu, walaupun pada dasarnya itu tujuan mereka adalah untuk mendidik ataupun memberikan informasi ataupun memberikan tips, tetapi dalam konteks ini itu tidak cocok sekali, teman-teman. Sebenarnya yang melakukan penistaan agama ya bukan hanya umat agama yang lain, bukan agama lain, tetapi sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu pun kadang bisa melakukan penistaan. Nah, inilah konteks yang harus kita pahami, teman-teman, karena ketika kita membuat konten dalam hal agama itu sangat sensitif, teman-teman. Apalagi ini seorang influencer atau ya nama besar mereka ini, itu selalu menjadi pantauan dari semua masyarakat seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi berkenaan dengan mempermainkan gerakan sholat. Mempermainkan gerakan sholat dengan sengaja adalah perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap agama, sehingga hukumnya adalah haram, ya. Larangan mempermainkan sholat, teman-teman. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam dan harus dilakukan dengan khusyuk dan serius. Mempermainkan gerakan sholat baik secara fisik maupun dengan kata-kata adalah tindakan yang meremehkan dan tidak pantas. Nah, jadi walaupun tujuannya sebagai edukasi ataupun apa, tetapi kalau dalam konteks untuk hanya konten ataupun ya tujuan komersil, itu sangat tidak pantas. Apalagi ini dalam posisi James, orang yang dengan sengaja mempermainkan gerakan sholat sama mempermainkan ajaran agama Islam. Kemudian meremehkan sholat juga termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang yang munafik. Nah, ini dalam konteks ya kita beragama, ya. Dan ini di sini disclaimer, ya,
karena kita tidak menyudutkan, tetapi kita hanya melihat ini gerakan ya, tindakan yang sangat disayangkan teman-teman. Ya, untuk para content creators ini perlu menjadi catatan bersama bahwa agama boleh menjadikan konten, tapi dalam hal yang positifnya. Bagaimana kita menyampaikan dakwah itu ya secara teratur, secara rapi ya. Konten-konten kita pun juga ya harus mendidik. Jangan sampai konten kita itu menjadi bahan lelucon atau menjadi bahan ya, jadi bahan hinaan seperti itu ya. Dan ini tidak terlalu menyalahkan si Mumtaz, mungkin ketidaktahuan si Mumtaz, tetapi setidaknya ini pembelajaran untuk Mumtaz dan juga teman-teman lain. Jangan hanya mengejar view ya, atau mengejar viewers atau followers. Kita melakukan hal-hal yang sangat sensitif ya. Nah, jadi pembelajaran buat kita semua, itu hal-hal yang sensitif jangan dilakukan ya. Kecuali hal sensitif itu kita lakukan masih dalam norma-norma yang sebenarnya masih wajar. Ketika kita melihat dalam video yang beredar teman-teman ya, gerakan itu persis sama kita melakukan sholat, kemudian hanya saja dilengkapi dengan alat nge-gym, barbel dan yang lainnya. Oke. Tujuannya agar kita kuat taraweh. Loh, kita kan selama ini menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian memang setiap tahun kita melaksanakan taraweh. Kalau kita mau sehat, mau kuat dalam sholat taraweh, ya nggak mesti dengan gerakan seperti itu dibetul gerakan sholat yang dilakukan. Dan masih banyak gerakan-gerakan yang lain ya, tentang bagaimana menguatkan otot bicep, tricep, kemudian otot perut, kemudian otot kaki dan yang lainnya. Dan ingat teman-teman bahwa sholat tarawih itu tidak menyiksa ya. Perlu dipahami bahwa kita sholat itu tidak membuat orang menjadi sakit ya. Bahwa sholat itu membuat kita menjadi sehat ya. Mungkin keterbatasan juga ilmu saya dalam hal agama, tetapi bagaimana kita sebagai orang awam beragama ketika melihat konten seperti ini ya, setidaknya ada hal-hal yang sedikit sensitif di dalam hati. Karena kenapa? Perjalanan untuk mendapatkan sholat 5 waktu ya, Rasulullah itu sangat berat perjalanannya. Maka ada kisah nama Isra Mi'raj itu ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya, bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu ya sangat untuk memperjuangkan sholat itu sungguh luar biasa. Jadi ketika kita sebagai umat muslim kita harus menjaga, kemudian harus kita harus bisa ya bersyukur seperti itu dengan perjuangan Rasulullah ya, yang memperjuangkan akhirnya sholat bisa 5 waktu, dan waktunya itu ya kalau kita sholat sendiri mungkin tidak sampai 5 menit. Nah, jadi konten-konten yang sifatnya mau mendidiklah dengan cara yang positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita bersama teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.